Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kakak dan adik kelas. Alhamdulillah ini adalah sesuatu yang sangat bahagia bagi saya karena bisa sharing, karena bisa bertemu walaupun tidak bertemu dengan secara offline, tapi kita masih bisa bertemu dengan tatap maya, bukan tatap maya, tapi tatap maya melalui Zoom. Jadi insya Allah ini adalah suatu hal yang positif sekali. Dan ini adalah sesuatu hal yang bisa meningkatkan imunitas. Mohon izin kakak dan teman-teman semua, saya mohon izin untuk share screen. Baik, jadi yang akan saya sampaikan adalah mengenai gizi, mengenai makanan. Awalnya memang yang akan saya fokuskan terhadap COVID, tetapi yang hadir di sini bukan hanya yang sedang terkena COVID, ya, tetapi yang hadir di sini adalah semua, artinya baik yang artinya tidak dengan COVID, ya, maupun yang sudah dengan COVID. Jadi yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita mengatur makanan, mengatur pola makan untuk meningkatkan imun tubuh. Dan di sini di sebelah ada ada orang yang sedang olahraga, artinya antara makanan dengan aktivitas fisik itu harus seimbang. Karena beberapa kasus COVID itu dengan kondisi dia ada obesitas atau kegemukan, ternyata cukup menjadi faktor penyulit, cukup menjadi faktor-faktor yang menyebabkan proses penyembuhan itu menjadi lebih lama dan tingkat keparahannya juga menjadi sangat memprihatinkan. Baik, next. Baik, next. Bisa dilanjut. Baik, jadi sorry, tadi yang pertama, bahwa antara asupan makanan dengan kembali ke awal, Mas Nanang. Jadi antara asupan dengan aktivitas fisik itu harus seimbang. Kenapa? Karena kalau asupan kita berlebih, jadinya kita menjadi obes. Kalau asupan kita kurang, kita menjadi kurus. Sementara kita inginnya adanya keseimbangan. Nah, dulu kita memiliki slogan 4 Sehat 5 Sempurna. Sementara kalau sekarang sudah direvisi bahwa apa yang akan kita makan itu adalah sesuai dengan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu bentuk aplikatifnya adalah dengan isi piringku. Kalau dulu 4 Sehat 5 Sempurna itu tidak terinci berapa banyak porsi yang harus kita makan. Nah, ini sudah saya mengambil dari pedoman-pedoman dari Kemenkes bahwa dalam satu piring itu harus ada makanan pokok, kemudian ada lauk pauk, ada buah-buahan, dan ada sayur-sayuran dengan porsi-porsi yang sudah ditentukan di dalam piring ini. Kemudian nanti ada aktivitas fisik, ada minum air putih, dan ada menjaga tangan ya untuk mencuci tangan. Baik, next. Baik, ini adalah yang pertama adalah lauk pauk. Teman-teman semua bisa melihat bahwa dalam satu piring nasi, dalam satu piring kita makan, itu bukan isinya nasi semua. Kenapa? Karena kembali ke belakang, Mas Tanang. Jadi kalau dalam satu piring itu nanti harus dibagi bahwa untuk makanan pokok itu hanya kalau kita lihat tadi dibagi dua. Nah, 2/3 dari setengah itu untuk makanan pokok. Nah, makanan pokok apa aja? Makanan pokok itu adalah nasi, kemudian nanti ubi, singkong, jagung gitu ya, kentang. Nah, yang jadi masalah adalah orang Indonesia itu kalau belum makan nasi, dianggap belum makan, padahal dia sudah makan mie, padahal dia sudah makan roti, padahal dia sudah makan jagung gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa akhirnya ada efek sensor merasa belum makan padahal sudah makan roti. Jadi dia bilang, udah makan belum? Belum, padahal tadi baru saja makan roti. Nah, hitungannya berarti kalau ditambah lagi, udah makan roti, makan nasi, hati-hati. Kenapa? Karena ini beresiko untuk meningkatkan penambahan berat badan. Nah, peningkatan berat badan akhirnya menjadi obes. Nah, beras atau nasi atau karbohidrat yang kita makan ini kalau tidak digunakan, tidak dimanfaatkan untuk aktivitas fisik, akhirnya akan menjadi lemak, akan menjadi trigliserid. Nah, ini beresiko menjadi simpanan-simpanan lemak. Dan ini kalau berlanjut, akhirnya menjadi faktor penyulit apabila kita terkena COVID. Baik, next. Sementara kalau untuk lauk pauk tadi, dia dari tengahnya, sepertiganya tuh lauk pauk. Lauk pauk terdiri dari baik hewani maupun nabati.
hewani, ikan, telur gitu ya. Kemudian ada ayam, daging. Sementara kalau nabati itu ada tempe, tahu, kacang-kacangan. Ini kualitasnya sama ya, antara nabati dan hewani sama. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau kita ingin sehat harus makan cukup mahal. Tidak ya, karena apalagi di Indonesia tempe itu sangat banyak sekali ya. Artinya mudah banget untuk kita dapatkan. Baik, next. Ya, baik. Kemudian kalau kita lihat lagi, sorry tadi di depan, itu kan kalau dalam satu piring, itu setengahnya itu untuk sayur-sayuran sebelumnya, Mas. Baik, kalau untuk nah, kalau kita lihat itu setengahnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, baik itu nanti sepertiganya dari buah-buahan, 2/3 itu dari sayur-sayuran. Kenapa? Karena tadi di depan itu ada gambar usus. Balik ke depan coba, Mas. Balik di depan tadi ada gambar usus, saya tampilkan. Nah, ini dia. Yang bisa membersihkan usus kita itu adalah dari serat-serat berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, yang kita khawatirkan tadi, kalau kita jarang sekali makan sayur-sayuran dan buah-buahan, yang ada nih ada tumpukan-tumpukan polip. Ini ada tumpukan-tumpukan sisa makanan yang harusnya terbuang melalui Oh iya. dengan makanan gitu ya, kita diberikan asupan. Akhirnya makanan yang tadi itu tidak bisa diserap. Kemudian orang mana ya, Pak? Sorry, mohon maaf, ada masalah jaringan. Jadi kita berusaha agar tadi usus kita tuh bersih. Nah, yang bisa membersihkan usus kita itu hanya dari serat. Jadi serat itu bekerja seperti spons, dia akan menyerap, mengikat, dan akan membawa keluar kotoran-kotoran itu melalui feses. Nah, jadi mohon diperhatikan apabila kita sangat sekali jarang Tuhan hati-hati, karena usus kita itu akan ada tempelan kotoran. Baik. Oke, baik. Kita next. Nah, ini tadi jenis-jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau dalam satu piring itu, tolong perhatikan porsi kita, ya. Jadi jangan sampai porsi kita itu didominasi oleh nasi maupun lauk lainnya. Sementara kita sama sekali menyingkirkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Hati-hati karena tadi sebagus apapun asupan kita, tetapi kalau usus kita kotor, usus kita tidak dibersihkan, maka manfaat dari makanan itu tidak akan bisa kita dapatkan. Nah, ini mohon maaf ya, terutama untuk teman yang obes itu biasanya kalau kita recall pun mereka biasanya jarang sekali makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenapa? Karena sayur-sayuran dan buah-buahan itu dia memiliki sensasi kenyang. Jadi kalau kita makan itu didahului dengan makan sayur dan buah-buahan, maka ada sensasi kenyang. Jadi perut kita itu, lambung kita itu sudah merasa penuh sehingga kita lebih bisa mengkontrol asupan makan kita. Kemudian ditambah lagi biasanya tadi mereka yang tidak makan sayur dan buah-buahan biasanya ususnya tuh menjadi kotor. Usus kotor itu tadi ada tumpukan, dan ini kalau kita terapi dengan banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan, biasanya nanti mohon maaf akan lebih banyak keluar di tahapan awal, itu akan banyak keluar feses ya. Fesesnya itu terdiri dari sisa-sisa makanan yang menumpuk, dan ini syukur-syukur kalau tidak berlanjut pada sampai kanker kolon ya. Jadi mohon perhatikan asupan sayur-sayuran dan buah-buahan kita. Baik, next. Nah, sayur dan buah-buahan ini juga mungkin karena kita tidak terbiasa, ada tips untuk meningkatkan sayuran dan buah-buahan, yaitu tadi kita coba konsisten dan perlahan dalam setiap kita makan, usahakan ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan sayur dan buah-buahan ini kalau di Indonesia itu tidak sulit ya untuk mendapatkan, bahkan harganya juga tidak terlalu mahal.
Kenapa? Karena kita bisa makan tadi pepaya itu juga sangat mudah untuk membantu pencernaan. Kemudian ada pisang, ya. Kemudian kalau kita tidak terbiasa juga makan sayur, coba dalam bentuk buah potong, ya, bisa dalam bentuk tadi jus atau misalnya rujak, ya. Ini dibiasakan dan usahakan ada tadi brokoli, sayur-sayuran itu dibiasakan. Mungkin tahap awal untuk pengenalan untuk anak-anak, brokolinya bisa digoreng gitu ya, untuk pengenalan awal. Nanti kalau sudah terbiasa, bisa diusahakan untuk kita mengkonsumsi sayuran dalam bentuk segar. Baik, next. Ini contoh buah-buahan yang sangat banyak sekali di Indonesia yang bisa kita mudah dapatkan gitu ya, apalagi kalau misalnya rumah kita dekat pasar gitu ya, ini sangat mudah sekali dan ini hampir setiap musim itu selalu ada buah-buahan. Baik, next. Ini juga contoh sayuran dan ini kalau kita lihat, kita evaluasi ya bahwa pasar kita tuh sudah sangat banyak sekali menyiapkan dan selalu ready ya, selalu siap untuk kita konsumsi. Tinggal masalahnya adalah mau nggak kita mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan ini. Baik, next. Nah, jangan lupa Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita minum air ya, minum air putih itu usahakan ini rata-rata ya, secara umum rata-rata adalah 8 gelas sehari. Ini untuk menjaga kondisi tubuh kita, untuk menjaga konsentrasi darah kita juga. Kenapa kalau misalnya kita kurang minum air putih pun akhirnya memperberat kerja ginjal, dan kalau kerja kita ginjalnya menjadi berat, nah itu nanti proses pembuangannya juga bermasalah, sehingga proses penggantian cairan-cairan tubuh yang harusnya dibuang, kemudian racun-racun, ya bahkan kalau dalam yang tadi seperti Mbak Tari bilang, kita harus menjaga minum air putih. Kenapa? Karena dalam proses pengobatan itu kan ada minum obat ya. Minum obat itu pun itu harus segera diekskresi, harus segera dibuang. Jadi setelah selesai minum obat, setelah dia bekerja sudah selesai, nah sisa-sisa residu-residu dari obat-obat itu juga harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, dengan apa? Dengan banyak minum air putih. Oke, next. Nah, aktivitas fisik ini dia, ini apalagi dalam kondisi pandemik, ini hampir semua kita meriset aktivitas fisik kita yang mungkin biasanya kita keluar rumah, akhirnya dengan di rumah saja, jadi berubah nih. Aktivitas kita yang awalnya sedang akan berubah menjadi ringan. Nah, ini hati-hati karena pola makannya tidak berubah, tapi aktivitasnya berubah. Nah, yang jadi adalah kita lihat jreng-jreng, perut kita semakin membesar. Nah, ini cobalah ada beberapa tes ya setelah pandemi kita ini, apakah jantung kita, paru-paru kita itu mengalami penurunan fungsi karena lebih banyak di rumah. Nah, ini bisa kita lakukan dengan melakukan step test ya, naik turun gitu ya, kita lihat dan ini ada standarnya. Baik, next. Standarnya ini bisa kita lihat kalau kita nanti setelah step test, kemudian kita cek denyut nadi kita ya. Kalau denyut nadinya itu 34 sampai 36 itu baik ya, baik sekali. Tapi kalau ternyata kita step test itu denyut nadinya itu cepat sekali gitu ya, denyut cepat sekali, hati-hati karena kita jarang berolahraga, beraktivitas, akhirnya kita tiba-tiba coba cek ketahanan jantung kita merasa dipaksa untuk bekerja. Nah, ini menjadi perhatian kita, teman-teman sekalian, walaupun kita lebih banyak di rumah, tetap dijaga aktivitas fisik kita. Ya mungkin kalau ada yang rumahnya ada tingkat, bisa naik turun tangga, atau misalnya jalan di halaman rumah, atau melakukan aktivitas ngepel, aktivitas rumahan gitu ya, yang bermanfaat, itu tolong tetap dipertahankan. Kenapa? Karena untuk menjaga agar kita bisa menjaga kebugaran kita. Baik, next. Nah, ini juga sama. Ini kalau untuk ketahanan jantung paru, ini kalau kita lebih cek lagi, ini bisa dengan lari gitu ya. Kita lari dan kita lihat dalam waktu 2,4 kilo, apa yang bisa, berapa detik bisa kita lakukan. Baik, di sini ada ininya, ada standarnya, bisa dilihat. Next. Ini standarnya, ini nanti slide-nya bisa di-share ke teman-teman untuk melihat.
Nah, artinya Bapak Ibu sekalian ini saya share agar tadi kita coba mengevaluasi sudah 1 tahun ini apakah tingkat kebugaran jasmani kita menurun apa sama gitu ya, karena ya termasuk saya sendiri gitu ya, akhirnya karena dirumahkan, karena harus bekerja dari rumah, mau nggak mau memang aktivitas fisiknya jadi menurun. Kalau waktu WFO itu kan mau nggak mau naik turun tangga dan sebagainya, itu benar-benar membantu jasmani kita untuk lebih bugar. Baik, next. Nah, ini ada standar nih, ada standar indeks massa tubuh. Apakah kita kurus, obes, ya, apa berat badan kita berlebih? Ini rumusnya adalah berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan kita dalam meter kuadrat. Nah, kalau kita nilainya itu 18,5 sampai 24,9 itu sehat. Tapi kalau sudah 25 sampai bahkan di atas 25, hati-hati, kita sudah masuk dalam kategori yang obes ya. Kalau misalnya kurang dari 18,5 itu berat badan kurang. Baik, next. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk kita perhatikan. Apakah kita termasuk yang beresiko, artinya beresiko terkena penyakit jantung koroner, ya, atau tadi intinya apakah kita sudah termasuk obesitas? Kita coba ukur lingkar pinggang kita, ya. Jadi kalau lingkar pinggang kita itu sudah untuk pria 90 cm, kemudian wanita itu 80 cm. Nah, ini mohon menjadi perhatian kita semua. Jadi kalau kita lagi di stasiun, itu suka mohon perhatian. Nah, kalau kita di sini sebagai anggota IKATISA, mohon perhatian. Bagi yang lingkar pinggangnya sudah di atas 90 cm untuk pria dan 80 cm untuk wanita, mohon dilakukan aktivitas fisik ya, ditingkatkan. Baik, next. Nah, ini menjadi bagaimana sih cara untuk menurunkan berat badan. Nah, kita coba mengkontrol asupan yang berupa gula ya. Kopi sih oke-oke aja, tapi kalau kopinya itu kopi yang sudah manis gitu ya, kemudian kopi yang ada gulanya itu kalau lebih dari 2 kali dalam sehari itu juga hati-hati ya. Kemudian kita coba mengkontrol kalau sudah sudah ada diabetes, itu obatnya tolong diperhatikan. Artinya biasanya untuk kasus-kasus komorbid itu penderita diabetes mellitus yang jarang sekali minum obat, penderita diabetes mellitus yang tidak yang mengacuhkan kadar gulanya. Ada teman saya sekitar sebulan yang lalu beliau meninggal kena COVID gitu ya, dan tidak pernah kontrol gulanya. Pas masuk rumah sakit ternyata dicek gulanya itu sampai 300. Dan ini kaget semua, keluarganya kaget juga ya, karena selama ini nggak tahu bahwa yang bersangkutan ini penderita diabetes mellitus, tidak pernah memeriksakan kondisi kesehatannya ya. Kemudian memperbaiki profil lipid ini bisa dengan olahraga, kemudian mengurangi konsumsi yang berlemak, goreng-gorengan ya, hati-hati dengan gorengan karena dia bisa menyelinap ya, tiba-tiba berat badan kita bisa menjadi bertambah ya. Nah, ini juga dia akan memperbaiki sensitivitas insulin kita ya, tekanan darah kita juga akan bisa diperbaiki jika kita melakukan penurunan berat badan. Nah, resiko-resikonya ini tadi harus diperhatikan, karena kalau kita tidak memperhatikan berat badan, kita tidak memperhatikan lingkar pinggang kita, ini bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, kemudian nanti bisa menyebabkan peningkatan kadar kolesterol, tekanan darah gitu ya. Ini harus menjadi perhatian kita. Baik, next. Ini beberapa data penyakit tidak menular ya sebagai komorbid infeksi COVID-19 ya. Itu di Rumah Sakit Persahabatan, kita yang Rumah Sakit Persahabatan itu 30,45% itu dengan komorbid. Kemudian yang meninggalnya itu adalah 25% itu juga dengan komorbidnya. Artinya teman-teman bisa menjadi warning kita, menjadi perhatian kita bahwa hati-hati dengan penyakit tidak menular. Ya, artinya
kita sekarang sangat sangat perhatian sekali dengan penyakit menular. Tetapi penyakit menular ini yang kita sebut dengan COVID-19 ini akan menjadi penyulit, menjadi faktor yang memperburuk kondisi apabila kita disertai dengan penyakit tidak menular. Baik, next. Ini untuk mencegahnya adalah bagaimana kita bisa mengurangi porsi makanan sumber karbohidrat, lemak ya. Karena aktivitas kita menurun selama di rumah saja. Kemudian kita tingkatkan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan karena sayur-sayuran dan buah-buahan ini bisa memberikan sensasi rasa kenyang gitu ya. Sehingga kita lebih bisa mengatur rasa kenyang kita lebih awal ketika kita mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan sayur-sayuran dan buah-buahan tadi dia bisa membantu untuk membersihkan usus kita, kemudian ciptakan aktivitas fisik di rumah yang menyenangkan, kreatif gitu ya. Intinya bagaimana kita bisa mengeluarkan energi kita ya, bukan hanya diam gitu ya, tetapi banyak aktivitas yang biasa harus kita lakukan. Kemudian balik lagi tadi dari teman-teman penyintas COVID, itu juga tadi bagaimana kelola stres. Kalau tadi ada Mbak siapa tuh dengan lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Intinya bagaimana mental kita dibangun ya, mental kita tuh dibangun benar-benar ya. Sehingga tadi apapun yang kita dapatkan ya kita ikhlas gitu ya, kita ikhlas. Mungkin ini adalah sebuah takdir yang sudah Allah berikan. Kemudian hindari makan pada kondisi emosional karena ada beberapa orang yang semakin emosi semakin banyak makannya. Ya, ada juga orang yang semakin emosi nggak mau makan. Tapi yang parah itu adalah makan dalam kondisi marah itu nggak jelas makannya berapa suap yang sudah masuk. Dan optimalkan kualitas tidur ya, usahakan memang tidurnya itu jangan ya kalau dulu mungkin ya karena kita sering ketemu offline, pulang kerja masih sempat kongko-kongko. Nah sekarang kondisi seperti ini sebenarnya adalah kondisi yang terbaik untuk memperbaiki kualitas tidur kita. Jadi tidak begadangan dan dijaga ya benar-benar dijaga kualitas tidur kita. Karena dalam kondisi kualitas tidur ini imun kita juga sedang terbentuk seperti itu. Baik, next. Ini sudah bersama tadi perbanyak konsumsi sayuran, buah ya. Kemudian kalau bisa memang porsi nasi dikurangin. Nah ini diet ya, contoh diet. Jadi pagi mungkin kita bisa makan buah-buahan dulu. Jadi pas kalau bangun tidur jangan yang dicari nasi dulu. Ya usahakan buah-buahan dulu. Ya kemudian bisa nanti kita jam tujuan gitu ya kita makan. Ya kemudian nanti kalau di menjelang jam 12 atau jam 10-an itu kita lapar, kita pilih buah-buahan. Itu boleh pepaya. Intinya pilih selingannya itu, snacknya itu adalah sayur dan buah-buahan. Ya. Kemudian oke lah jam 12 kita mulai makan nasi. Ya, kita mulai makan nasi. Dan nanti kalau kira-kira jam 3 kita lapar, pilih lagi buah-buahan. Ya, jadi selingannya itu jangan lontong atau Indomie. Tapi kita pilih buah-buahan. Nanti malam gitu ya usahakan makan malam terakhir itu kalau memang tidur kita lebih cepat ya sebelum maghrib kita udah terakhir tuh makan malam ya. Kalau ternyata malam lapar lagi biasanya untuk penderita diabetes ini ada gejala lapar gitu ya. Itu pilihannya jangan nasi tapi pilihannya itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Buah lah kalau sayur mungkin agak rancu ya kita makan sayur. Tapi kalau sudah terbiasa, nggak ada masalah. Tapi usahakanlah buah, itu adalah cara yang praktis. Baik, next. Hati-hati dengan GGL. GGL itu adalah gula, garam, dan lemak. Ini adalah yang bisa mencetus penyakit tidak menular. Ya, entah itu diabetes, itu hipertensi, ya. Gula itu menyelinap dalam makanan kita tanpa terlihat. Kita selama ini dalam kondisi pandemik ya memang benar kita khawatir banget dengan virus yang tidak bisa terlihat, tetapi 3 jenis zat ini adalah sesuatu yang sangat kita khawatirkan. Baik, next. Ini kondisi tadi gula berlebih dia menyebabkan diabetes, obesitas, jantung, gagal ginjal. Oke, next. Kita percepat saja karena waktunya memang sudah lewat. Ini tipsnya, label makanan dibaca, ya. Nah, yang terakhir itu
yang terakhir saya ngambil dari game online. Jadi kalau ibarat ada antigen atau tadi yang masuk ke dalam tubuh kita virus, ya bagaimana pertahanan tubuh kita itu bisa mengenali, ya pertahanan tubuh kita bisa mengenali, sehingga tadi salah satu bentuk pemerintah itu adalah melakukan vaksinasi. Vaksinasi kenapa? Karena virus masukkan ke dalam tubuh kita tapi dalam kondisi lemah. Sehingga dalam kondisi lemah inilah antibodi kita bisa cepat mengenali berapa banyak virus intinya gitu ya. Artinya berapa banyak virus yang masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana bentuknya. Nah, sehingga antibodi kita mengenali kemudian cepat dibentuk. Sehingga jangan sampai tadi antibodi ini jadi tidak, kalau yang masuk itu keburu antigen atau virus yang kuat, antibodi kita belum sempat mengenali tapi sudah langsung dihantam nih. Ya ini yang dikhawatirkan, akhirnya kita tidak siap terhadap masuknya antigen atau virus yang ke dalam tubuh kita. Oke, next. Baik. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mbak Tari. Baik, jadi anjuran 18 hari itu kan secara general, Mbak, betul sekali. Jadi kalau dari kitanya itu sekitar CC-nya per berat badan ya. Jadi per berat badan itu tolong diperhatikan sekitar 70 sampai 100 cc per berat badan ya, seperti itu. Nah, ini ya kembali lagi ke kondisi kita. Kalau semakin banyak kita minum obat, itu juga semakin banyak kita minum, tetapi tolong perhatikan juga fungsi ginjalnya. Kalau kita ada riwayat pernah kena ginjal gitu ya, itu jangan terlalu banyak ya. Apalagi kalau kita dengan kondisi sedang diinfus. Infus ini kan juga cairan. Sehingga kalau kita kondisi diinfus, kemudian banyak minum air putih, nah ini juga akhirnya akan memperberat kerja ginjal. Jadi tergantung kondisi, kalau penderita atau pasien itu nanti kita lihat dulu apakah dia dalam kondisi diinfus atau tidak. Ya, jadi diatur asupannya jangan sampai juga akhirnya memperberat kerja ginjal. Baik, itu saja karena berhubung waktu sangat terbatas, saya kembalikan kepada, terima kasih sebelumnya atas perhatian dan pertanyaan yang disampaikan. Mungkin nanti kita bisa diskusi setelah momen-momen lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.